Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Arif Isdaryanto, guru seni musik SMA Negeri 1 Paguyangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan membuat aksi nyata kurikulum merdeka dengan topik Merdeka Belajar, mengapa kurikulum perlu diubah. Mari Bapak Ibu sekalian, kita simak isi dari platform Merdeka Belajar dengan topik Merdeka Belajar, mengapa kurikulum perlu diubah. Sebelumnya kita harus tahu pendidikan itu apa. Pendidikan adalah menuntun segala kegiatan yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, hak sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantoro, untuk menuntun kodrat murid, kurikulum yang digunakan harus menyesuaikan kebutuhan murid dan karakteristik lingkungan belajar murid, dan perlunya peran masyarakat, keluarga, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid yang dikenal Trisentra Pendidikan. Apa pengertian kurikulum? Berdasarkan Permendikbud nomor 718/P 2020, serangkaian rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Fungsi kurikulum. Yang pertama, alat untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua, pedoman bagi guru dan murid agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan. Mengapa kurikulum berubah-ubah? Perubahan kurikulum. Yang pertama, menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Yang kedua, relevan dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, menyiapkan generasi emas di masa mendatang. Yang keempat, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai zamannya. Yang kelima, kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka saat ini dan masa depan. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Satuan pendidikan perlu melakukan adaptasi kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan konteks dan karakteristik murid yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal murid dan tuntutan zaman. Nah, kesimpulannya, yang pertama, kurikulum perlu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, kurikulum bersifat dinamis dan terus diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan murid untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa mendatang. Yang ketiga, kondisi lingkungan peserta didik harus dipertimbangkan dalam menyusun kurikulum satuan pendidikan. Terima kasih sudah menyaksikan isi dari aksi nyata yang sudah saya buat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.